Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Fahidi dari MI2C. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang cara upload file melalui Android. Di sini saya akan mendemokan terlebih dahulu. Saya masukkan email dan password saya, kemudian saya lakukan login. Kemudian saya klik receive. Di sini akan ditampilkan datanya semua. Nah, pastikan koneksinya juga stabil biar untuk pengambilan data di servernya tidak ada masalah. Dan di sini ada gambarnya, ada ID, nama resep, deskripsi bahan dan langkah pembuatan. Di sini sudah tampilkan datanya. Namun di sini yang ditampilkan sedikit. Kalau mau menampilkan data lebih itu bisa klik load more, data ditambah. Berarti nanti akan memunculkan data yang ingin kita tambahkan. Kemudian saya semisal mau mengupload file, klik upload file, kemudian saya klik upload. Nah, sini capture image first, berarti saya harus mengambil gambar terlebih dahulu. Misal, di sini saya mau mengambil gambar botol saya yang berwarna hijau, kemudian saya centang, dan saya klik upload. Nah, tidak bisa karena saya harus mengisikan nama terlebih dahulu. Jadi ada notifikasinya biar sebagai user itu pun juga merasa enjoy memakai aplikasi kita. Misal resepnya onde. Saya klik upload. Nah, deskripsi harus diisi juga. Jadi di sini setiap kita mengisi data, tapi data kita belum terisi, itu selalu ada notifikasi buat ke user. Jadi kita jadi tahu kurangnya kita apa, jadi kita bisa mengisinya. Misalnya bahannya tepung, dalam pembuatannya misal tidak saya isi pun itu juga hasilnya sama. Jadi akan ada notifikasi error. Jadi bukan error sih, ya kayak pemberitahuan buat kita kalau kita belum mengisi. Kemudian JOS dan saya klik upload. Nah, di sini upload sukses, berarti kita sudah bisa mengirimkan data ke server. Kemudian kita refresh terlebih dahulu, kemudian kita masuk lagi, kita login dan klik receive. Nah, di sini datanya ditampilkan. Ini yang air putih itu data yang saya masukkan tadi. Kemudian Ciki juga data saya, kemudian saya klik load more. Data yang kita masukkan itu akan terus bertambah di sini. Klik load more. Silakan tambahkan sebelah. Ini yang saya masukkan tadi, yaitu yang nama resep onde-onde, deskripsi anak, bahannya tepung, langkah pembuatan JOS, yang gambarnya botol. Nah, di sini juga ditampilkan ID-nya juga 81. Nah, ini sekian dari demonya. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sih kinerjanya yang ada di codingannya, kemudian bagaimana sih langkah-langkahnya, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, kalau kita mau mengupload file, itu kita bisa mengecek datanya terlebih dahulu. Kalau kita mau mengecek datanya itu bisa di Postman, yaitu yang pertama ini kita memakai endpoint ini. Ada endpoint ini, kita send. Nah, ini akan memunculkan datanya kita. Data-data yang ada di server akan ditampilkan di sini. Ada yang resep air putih, ada yang ayam bakar, akan ditampilkan di sini datanya. Jadi kita tahu datanya itu apa saja. Kemudian kita lakukan login terlebih dahulu. Itu bisa kita lihat di endpoint ini. Nah, kemudian kita
melakukan post, yaitu post email dan password, kemudian kita send. Nah, di sini akan muncul tokennya. Nah, kemudian token inilah yang kita gunakan untuk menguploadkan file. Jadi file setiap data yang kita masukkan ke server itu punya tokennya sendiri-sendiri. Nah, ini untuk melakukan pengecekan di Postman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan di bagian Android-nya, di codingannya. Nah, yang pertama, terlebih dahulu kita ke bagian interface. Nah, di interface ini saya yang kemarin hanya menambahkan ini API Recipe ini. Jadi ini khusus untuk mengambil API Recipe ini mengambil data yang ada di server. Nah, yang di sini ini khusus saya kalau mau melakukan mengupload file ke server, yaitu dengan multi-part body .part foto. Nah, di bagian ini multi-part ini itu adalah fotonya. Kemudian kalau yang string ini yaitu menandakan bahwa filenya ini tipenya string. Kemudian setelah di bagian interface sudah, kita lihat di bagian error. Nah, di error sini seperti yang kita ketahui tadi, setiap kita melakukan pengisian data itu mesti ada notifikasi kayak pemberitahuan kita, oh ini tadi kurang disuruh mengisi nama, tadi kurang disuruh mengisi bagian ini, bagian itu. Nah, kita menambahkan di bagian kelas error sini. Di sini ada nama resep, deskripsi, bahan, langkah pembuatan, dan foto. Jadi setiap kita pengisian datanya kurang, itu akan ditampilkan dari servernya, nanti akan mendeteksi. Kemudian kita ke bagian activity. Terlebih dahulu sekilas saja saya akan memberikan gambaran di resep activity. Jadi pas kita tadi menampilkan data di server, itu di sini ada metode yaitu doReceive. Di sini dia itu akan melakukan callback envelope. Di sini akan melakukan respon body, yaitu dari string, nama resep, deskripsi bahan, langkah pembuatan, dan foto, yang mana nanti akan datanya dimuat kemudian ditampilkan. Dan jika terjadi salah satu pengambilan data, nanti akan muncul gagal mengambil data. Kemudian di sini ada on failure juga, jadi kalau koneksinya tadi kurang baik, nanti akan muncul gagal koneksi. Itu untuk yang resep activity. Kemudian yang inilah yang bagian penting, yaitu pas kita melakukan upload file. Di sini saat kita melakukan upload file, itu yang pertama itu pasti kita menginisialisasikan ID-nya yang ada. Kemudian sini ada satu metode, yaitu metode file create theme file bitmap. Nah, di situ dia itu berfungsi untuk mengkonvertkan bitmap itu menjadi file, karena retrofit itu dia itu hanya mengenali tipe file saja. Jadi untuk upload gambarnya itu sekaligus mengkompres menjadi bentuk WebP, dikarenakan size-nya itu sangat kecil dan kualitasnya itu memang setara dengan PNG. Untuk file
file create temp file ini juga dia itu menyimpan beberapa file ke dalam saja, dan di dalamnya itu ada yang namanya ini file sama dengan new file get external. Nah, di sini dia itu sebuah apa ya, pengenalan instansiasi buat membuat file baru di dalam directory yang nantinya itu bisa digunakan untuk konstruktor file untuk meneruskan file yang ada dan dimasukkan ke dalam penyimpanan. Jadi gunanya apa itu instansiasi file ini seperti itu. Dan di sini untuk yang pertama ini environment directory pictures, itu dia itu melakukan get file yang ada di directory, kemudian system current time milist image.png itu merupakan nama filenya, yaitu file yang bertipe PNG. Lalu bit array output stream box. Nah, sini merupakan instansiasi yaitu bit output stream. Nah, stream itu dia itu sebuah dasar operasi input output yang mana itu dia itu mempresentasikan abstrak dari input output itu sendiri, di mana nanti aliran bytes itu akan ditransfer seperti file di dalam hard disk. Jadi kegunaannya seperti itu. Nah, di sini byte output stream itu dia itu menuliskan stream yang ada jadi bentuk byte array. Nah, kemudian di sini saya juga membuat objek baru yaitu objek box, yang mana nanti sebagai objek pas kita mau melakukan upload file. Kemudian di sini ada bitmap. Nah, bitmap itu sendiri itu dia itu seperti format file gambar untuk penyimpanan yang ada di dalam digital seperti PNG, JPEG, dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada try catch. Nah, di try catch ini kita menghandle file yang ada, yaitu maksud dari file output stream itu sendiri itu dia itu sebuah kelas yang mana kita gunakan untuk penyimpanan file tersebut. Jadi file yang kita tadi foto itu kita simpan, kemudian kita lakukan write bitmap data. Nah, di write ini berarti kita tulis bitmap datanya itu dari bentuk array ke output stream. Nah, kemudian kita lakukan flush di objek flush. Jadi flush ini dia itu melakukan flush output stream yang mana nanti semua bytes itu di buffer untuk ditulis keluar. Lalu yang terakhir dilakukan close, yaitu menutup output stream yang aktif dan nanti akan melepas semua sumber daya yang terkait dengan file tersebut. Kemudian dilakukan catch juga, kemudian di return file. Lalu di sini juga ada yang namanya request body. Nah, di request body ini itu khusus yaitu untuk mendeskripsikan yang bertipe string di sana. Lalu di return request body .greet, kemudian kita seperti tadi melakukan multipart body, jadi khusus untuk melakukan kita mengupload file itu kita menggunakan multipart body. Kemudian di bagian
metode doUpload, kita menggunakan set preference, lalu dengan nama resep, deskripsi, bahan, dan langkah-langkahnya. Kemudian kita hashmap. Jadi hashmap ini sendiri itu dia itu merupakan kelas turunan abstrak dari map, yaitu yang mana kelas di dalamnya hashmap itu dia itu kayak sekumpulan nilai atau value dan kunci atau key. Jadi di sini ada map.put fkuser, kemudian map.put nama resep, ada deskripsi, ada bahan, langkah pembuatan, dan token. Nah, kemudian setelah itu kita dilakukan hashmap. Kemudian di bagian sini file sama dengan create file image bitmap. Di sini dia itu akan melakukan convert gambar file terlebih dahulu dengan memanggil metode create file yang tadi kita buat. Lalu kemudian setelah itu kita request body yang kita buat tadi ini, memanggilnya request body, kemudian melakukan media type dari image yang kita upload tadi, kemudian di multi part body dengan objeknya body, kemudian dari form data foto file.getName. Jadi kita ambil gambar filenya. Nah, kemudian kita ke API interface service, yaitu dari kita memakai API interface yang kita buat tadi, kita pakai di sini, dan lalu kita melakukan call response body, yang mana dia itu nanti akan mengisi map dan body pada parameter interface retrofit yang kita buat tadi. Lalu kita ke on response. Nah, di sini jika data yang kita masukkan tadi sudah selesai, sudah benar, nah itu nanti akan masuk ke is successfully. Nah, di is successful nanti akan ditampilkan upload sukses jika data yang kita masukkan sudah selesai, sudah terisi semua. Nah, bagi data yang seperti tadi kita ada yang kurang, nanti akan ditampilkan pesan errornya. Jadi kayak tadi kita belum mengisi nama, nanti dia itu masuknya ke sini akan ditampilkan Anda belum mengisi nama resepnya, kemudian Anda juga belum mengisi deskripsi, kemudian Anda juga belum mengisi bahan, Anda belum mengisi langkah pembuatan. Jadi setiap objek tadi pengisian kita belum mengisi, nanti akan ditampilkan kurangnya apa. Dan di get error, kemudian di on failure juga ada sebuah pesan koneksi gagal. Jadi misal kita koneksinya kurang bagus, nanti akan ada muncul yaitu koneksi gagal. Lalu di bagian bawah sendiri itu ada yang namanya on activity result. Jadi di on activity result ini dia itu gunanya untuk mengambil gambar hasil capture kamera tadi yang kita lakukan, itu kita lakukan mengoverride on activity result
dan nanti akan membaca result kode apakah sukses dan request kode apakah dari kamera request. Jadi akan dilakukan di sananya result kode sama dengan 0 atau request kode sama dengan 1. Nah, semisal di request kode sama dengan 1, di image URI dan di get datanya, kemudian di image bitmap, kemudian diambil datanya, kemudian di set image bitmap di sebelah situ. Dan di sini juga ada handle pilih gambarnya. Jadi kita ambil gambarnya itu dengan masuk ke void ini, ke method ini, ke handle pilih gambar. Pas tadi kita buka kamera, kemudian handle upload baru. Ini untuk saat kita melakukan upload tadi, semisal belum melakukan jepretan gambar tadi, itu nanti akan ditampilkan yang capture image first. Jadi ini penjelasan saya tentang upload file. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, namun insya Allah bisa bermanfaat bagi siapapun yang melihatnya. Untuk lebih jelasnya, itu bisa dilihat di Google, bisa searching, biar nanti ilmu yang kita dapatkan bisa banyak juga. Itu tadi sudah saya sampaikan semuanya, mulai dari di API interface, kemudian di class error, kemudian di save activity, kemudian di upload activity, sudah saya jelaskan. Kemudian di bagian Postman juga sudah, kemudian saya demokan juga sudah saya jelaskan. Sepertinya sudah saya jelaskan semuanya. Kurang lebih saya mohon maaf apabila saya ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.